love with a pill that can take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new God who could feel her veins. And then she said she lives in the sky tonight. She's satisfied, rolling back her eyes. Then she starts to cry. Everything is turning to black all in one night. She just went to heaven and back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Pangalo, saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Adapun maksud dan tujuan saya di sini akan memberikan materi kepada siswa-siswi SMP Negeri 13I mengenai prokrastinasi akademik. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke proses videonya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik. Nah, sebelumnya sudah kenal saya? Belum. Saya pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Devi Pangalo. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi maksud dan tujuan saya di sini akan memberikan materi kepada kalian semua mengenai prokrastinasi akademik. Namun sebelum kita masuk ke materinya, boleh kita screening dulu. Nah, screeningnya ini nanti untuk mengetes kefokusan kalian dan kesiapan kalian untuk menerima materi. Jadi screeningnya ini sangat gampang sekali, hanya menggunakan dua kata desa, yaitu kata hai dan kata halo. Jadi nanti kalau saya mengatakan halo, kalian jawab hai. Begitu pun sebaliknya. Kalau saya mengatakan hai, kalian jawab halo. Paham? Oke. Kita mulai saja ya. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai, hai. Hai. Halo. Halo, hai. Oke. Oke, saya rasa sudah fokus semua dan siap untuk menerima materi. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materinya. Prokrastinasi akademik. Ada yang sudah tahu apa itu prokrastinasi akademik? Tahu ya? Oke, jadi prokrastinasi akademik itu adalah suatu tindakan atau kebiasaan menunda-nunda tugas atau kewajiban akademik yang dilakukan secara sengaja dengan melakukan aktivitas lain yang tidak penting dan menyenangkan, dan tentu saja akan membuat tugas terabaikan bahkan tidak selesai tepat waktu. Nah, prokrastinasi akademik ini merupakan suatu kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan menunda tugas. Dan biasanya kebiasaan ini seringkali terjadi di kalangan para siswa. Dulu, waktu saya masih sama seperti kalian dulu di bangku SMP, saya sering sekali melakukan kebiasaan ini. Namun kebiasaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Oke, di sini ada faktor-faktor penyebab prokrastinasi akademik. Yang pertama itu ada faktor internal. Jadi faktor internal itu merupakan faktor yang muncul dari diri seorang siswa. Yang pertama itu ada manajemen waktu yang buruk. Siswa yang tidak mampu mengatur waktunya atau dia biasa menghabiskan waktunya untuk hal-hal tidak penting, dia akan sering sekali menunda tugas. Contoh, dia tidak bisa membagi waktunya, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, dan kapan waktunya membantu orang tua. Dan hal tersebut tentu saja akan membuat tugas tertunda, bahkan tidak sesuai tepat waktu. Kemudian yang kedua itu kurangnya motivasi. Ini merupakan suatu kondisi di mana siswa tidak bersemangat lagi atau tidak berantusias untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga membuat tugas tersebut terabaikan. Kemudian yang ketiga itu ketidakmampuan mengatur diri. Ketidakmampuan mengatur diri ini merupakan suatu kondisi di mana siswa tidak mampu untuk mengatur dirinya. Ia lebih senang melakukan hal-hal yang membuat dirinya bahagia atau hal-hal yang tidak penting yang membuang-buang waktu, sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar diri seorang siswa. Yang pertama itu ada kurangnya dukungan dari orang tua atau teman. Kurangnya dukungan dari orang tua atau teman juga menjadi penyebab prokrastinasi akademik, di mana seharusnya orang tua itu berperan penting untuk memberikan dukungan dan support kepada anaknya untuk semangat lagi dalam belajar ataupun mengerjakan tugasnya.
Kan kalau di sekolah itu yang bertugas untuk mengarahkan siswa dan mengajar siswa adalah seorang guru. Namun kalau di rumah itu bukan tanggung jawab guru lagi, melainkan tanggung jawab seorang orang tua untuk memberikan arahan dan mengajar anak. Gitu ya. Jadi nilai yang kedua itu lingkungan belajar yang tidak kondusif. Lingkungan belajar yang tidak kondusif juga menjadi penyebab prokrastinasi akademik. Nah, lingkungan belajar tidak kondusif itu yang bagaimana sih? Lingkungan belajar tidak kondusif itu seperti kita belajar di tempat keramaian, tentu saja fokus dan konsentrasi kita akan hilang. Kemudian selanjutnya lingkungan belajar tidak kondusif itu kurangnya fasilitas atau peralatan belajar seperti dari media belajar, kursi belajar atau penerangan belajar yang kurang, sehingga membuat siswa merasa malas untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga itu tekanan dari teman sebaya. Nah, ini seringkali terjadi di kalangan para siswa. Biasanya ada teman yang mengajak temannya untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Contoh, merokok, minuman keras, ataupun narkoba. Tentu teman tersebut akan mengancam, jika kamu tidak mau ikut saya untuk melakukan hal tersebut, maka kamu akan saya kucilkan atau tidak saya teman lagi. Gitu. Selanjutnya yang keempat itu game online. Ini juga seringkali terjadi di kalangan para siswa, di mana siswa yang sering bermain game online atau biasa disebut dengan kecanduan game, dia akan lebih sering menghabiskan waktunya untuk game tersebut, bahkan lupa makan, lupa tidur, dan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga membuat tugas tersebut terabaikan. Oke, next. Nah, di sini ada dampak yang ditimbulkan dari prokrastinasi akademik. Yang pertama itu stres dan kecemasan. Nah, tentu saja siswa yang sering menunda tugas, dia akan merasa stres dan cemas karena banyaknya tugas yang sudah menumpuk dan kemudian dia tidak mau mengerjakan, sehingga kecemasan akan muncul dalam dirinya. Dia merasa tidak mampu lagi untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, sehingga tugas tersebut bisa saja tidak selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua itu tugas tidak selesai tepat waktu. Prokrastinasi akademik juga mengakibatkan tugas tidak selesai tepat waktu. Jika kita sering menunda tugas, maka biasanya kita akan mengerjakan tugas itu 1 hari sebelum pengumpulannya atau deadline-nya. Tentu hal tersebut akan membuat tugas tidak selesai tepat waktu, bahkan tidak diterima lagi oleh guru yang bersangkutan, dan tentu nilai yang kita dapatkan juga sangat rendah. Kemudian yang ketiga, hasil tugas yang kurang maksimal. Nah, ketika kita sering menunda tugas, biasanya tugas yang kita kerjakan itu hasilnya kurang maksimal karena kita tertekan oleh banyak tugas, sehingga membuat pikiran kita itu atau fokus kita itu terarah kepada hal-hal lain, dan hal tersebut tentu akan menyebabkan tugas hasilnya tidak maksimal, dan tentu kita akan mendapatkan nilai yang rendah dari seorang guru. Kemudian yang keempat, waktu yang terbuang. Nah, jika kita sering menunda tugas, maka waktu yang kita gunakan itu akan terbuang sia-sia karena kita hanya melakukan hal-hal yang tidak penting, gitu ya. Kemudian yang kelima itu perilaku curang dan plagiat. Ini seringkali terjadi di kalangan para siswa. Ketika siswa sering menunda tugas, biasanya dia akan mengerjakan tugasnya di sekolah ketika pagi hari. Nah, perilaku curang atau plagiat berarti siswa tersebut mengerjakan tugasnya dengan mencontek tugas temannya. Tentu hal tersebut tidak dibenarkan. Apabila diketahui oleh guru yang bersangkutan, bisa jadi tugas tersebut tidak diterima oleh guru tersebut, bahkan tidak akan mendapatkan nilai. Kemudian kurangnya kepercayaan diri. Biasanya siswa yang sering menunda tugas, dia akan merasa kurang percaya diri karena dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Dia akan merasa malu kepada teman sebayanya yang sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang ketujuh itu rasa bersalah atau menyesal. Nah, tentu saja ketika kita sering menunda tugas, maka kita akan merasa bersalah dan menyesal karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Tentu akan ada penyesalan di akhir. Kemudian yang kedelapan itu penurunan prestasi akademik. Nah, kebiasaan menunda tugas itu juga dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Karena kita sering menunda tugas, biasa nilai yang kita dapatkan dari seorang guru itu sangat rendah.
dan itu akan mempengaruhi proses akademik kita, dan tentu saja kita akan sangat mengecewakan kedua orang tua kita. Oke, selanjutnya di sini ada tips untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Yang pertama itu buat jadwal atau daftar tugas. Nah, dengan kita membuat jadwal atau daftar tugas, maka aktivitas keseharian kita itu menjadi teratur dan produktif. Kita akan mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kemudian yang kedua, atur waktu dan hindari distraksi atau gangguan. Jadi sebisa mungkin seorang siswa itu untuk mengatur waktu, untuk bisa mengatur waktu, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar dan mengerjakan tugas, dan kapan waktunya membantu orang tua. Dan sebisa mungkin hindari distraksi atau gangguan. Distraksi ini biasanya berasal dari handphone atau dari media sosial. Sebisa mungkin ketika kita mengerjakan tugas, kita menyimpan HP kita terlebih dahulu supaya kita bisa fokus dan berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas, dan tugas tersebut bisa selesai tepat waktu. Nah, apabila HP tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut, barulah kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga itu temukan motivasi dan tujuan yang jelas. Seorang siswa harus mempunyai motivasi dan tujuan yang jelas. Ketika kita mempunyai motivasi dalam hidup kita, maka kita akan bersemangat untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, dan kita mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut tepat waktu. Nah, tetapkan tujuan yang jelas. Dalam artian kita berpikir untuk apa kita belajar, untuk apa kita sekolah. Tentu saja untuk mengembangkan kemampuan diri kita dan untuk menggagalkan kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat itu ciptakan lingkungan belajar yang bersih. Nah, ketika kita mengerjakan tugas, sebisa mungkin kita menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang mendukung ini biasanya berbeda-beda dari setiap siswa. Ada siswa yang senang atau lebih nyaman ketika belajar bersama temannya karena dia bisa berbagi pengetahuan dan informasi dengan teman-temannya. Tetapi ada juga siswa yang lebih nyaman ketika dia belajar sendiri, seperti belajar di dalam kamar, karena dia merasa bisa fokus dan konsentrasi dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi tentukan lingkungan belajar yang nyaman versi kalian masing-masing. Kemudian yang kelima itu berteman dengan orang yang memiliki visi yang sama. Dalam artian bukan berarti kita memilih-milih teman, tetapi bagaimana kita merangkul seorang teman untuk berantusias dan bersemangat dalam proses belajar, terutama bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas, sehingga tugas-tugas tersebut bisa selesai tepat waktu. Kemudian yang keenam itu berikan hadiah pada diri sendiri. Nah, ketika kita berhasil untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, jangan lupa untuk memberikan hadiah kepada diri sendiri. Hadiah itu bukan saja berupa benda, tetapi apresiasi kepada diri sendiri itu juga merupakan hadiah. Yang nantinya ketika kita sudah memberikan apresiasi kepada diri sendiri, dan ketika ada tugas-tugas lagi, maka kita akan bersemangat lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, dan hasilnya tentu saja akan maksimal. Kemudian yang terakhir itu istirahat yang cukup. Jadi di dalam kita melakukan aktivitas keseharian kita sebisa mungkin untuk menyempatkan waktu istirahat. Nah, jadi nanti ketika ada tugas, pas kita mengerjakan tugas tersebut, tentu kita tidak merasa kelelahan atau merasa bosan dalam mengerjakan tugas-tugas, baik kelelahan pikiran maupun kelelahan fisik. Dan tugas tersebut juga akan selesai tepat waktu, dan tentu hasilnya juga akan maksimal. Oke, next. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, di sini saya akan mengadakan kuis. Jadi nanti yang bisa menjawab kuis akan dapat hadiah dari saya. Oke, bisa? Saya. Di sini ada 3 kuis. Jadi nanti aturannya yang bisa menjawab angkat tangan, kemudian sebutkan nama, lalu jawab pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu gampang sekali, hanya terkait materi tadi. Pertanyaan pertama, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan prokrastinasi akademik. Gampang sekali, ayo, bisa. Singkat, tidak apa-apa, yang penting jelas. Singkat
Singkat tidak apa-apa, yang penting jelas. Ayo, silakan sebutkan nama. Boleh berdiri. Bu, silakan jawab pertanyaannya. Coba jelaskan kamu. Prokrastinasi akademik merupakan kebiasaan menunda tugas yang akan membuat tugas terabaikan. Bapak, boleh. Lanjut, silakan. Prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik merupakan kebiasaan menunda tugas. Oke, benar sekali. Boleh berikan aplaus buat temannya. Makasih. Nah, ada dua pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, coba berikan tips untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Sebutkan minimal 2 saja. Tips untuk mengatasi prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda tugas. Ayo, ada yang jawab. Dua saja. Ayo, ada yang bisa? Ayo, bisa. Ya, silakan. Berdiri, sebutkan nama. Berdiri. Siapa? Oke, Aini, silakan. Jadwal. Ya, silakan lanjut. Oke, benar sekali. Boleh berikan aplaus. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ini gampang sekali. Ini hanya menurut pendapat kalian saja ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita tadi? Hanya menurut pikiran kalian saja. Oh, ada. Ayo, kalian bisa berikan kesimpulan singkat, padat, tidak apa-apa. Yang penting jelas. Iya, silakan. Mungkin yang sebelah sini, sebelah sini lagi. Yang tadi sebelah tengah. Atau yang sebelah lagi. Menurut pendapat kalian saja, aku pikiran kalian. Singkat, padat, jelas, tidak apa-apa. Ayo yang sebelah kanan saya, atau sebelah kiri saya. Yang tengah kan sudah orang ya. Ayo. Yang tahu jawab ya. Singkat, padat, jelas. Atau lagi yang di luar belakang. Ayo, ada yang bisa? Ya, silakan. Yang berikutnya. Coba ambil. Dari kesimpulan materi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa menunda tugas Oke, bikin apa? Oke, baik. Teman-teman kalian sudah mau menyimak dan mendengarkan materi dengan sangat baik. Saya mohon maaf jika ada kata-kata. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.